Perkenalkan, nama saya Aloysius Arjun, saya dari kelas 1D1 Manajemen S1. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Anda menanamkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat Anda sendiri. Menurut saya yang pertama, kita dengan cara belajar menabung, mengirit uang, itu adalah salah satu cara untuk mengantisipasi korupsi dan mendisiplinkan waktu kita sendiri apabila kita sedang ada jadwal ketemuan gitu kan. Misalnya kita ada mau masuk kampus, jadi seandainya masuknya jam 4.40, kita datangnya jam 5, jadi kan kita korupsi waktu 20 menit. Tapi ada terkecualinya juga kalau yang untuk terlambat. Kalau terlambatnya beralasan, tidak apa-apa. Soalnya kan kalau anak kampus biasanya dia ada yang kerja, jadi harap dimaklumin di situ. Baik, pertanyaan yang kedua, sebagai generasi muda, usaha apa saja yang Anda lakukan untuk menghentikan praktik korupsi di Indonesia? Jelaskan serta contohnya. Mungkin untuk generasi muda seperti saya, salah satu contohnya dengan menolak ajakan-ajakan atau suapan-suapan dari luar. Contohnya, seandainya sedang ada pemilihan kades di desa, jadi kades ini minta pilih dengan catatan dengan iming-iming kita akan diberikan uang 1 suara 50.000. Itu kan salah satu korupsi. Jadi kita menurut hati nurani kita saja untuk pencoblosan kades baru itu. Jadi kita jangan terpengaruh oleh uang yang ditawarkan oleh dia. Soalnya uang itu bisa habis dan bisa hangus. Tapi kalau kita memilih berdasarkan hati nurani kita, seandainya kades ini menurut kita bagus, maka desa kita tersebut akan berkembang. Daripada kita memilih kepala desa yang tidak bertanggung jawab dengan mengiming-imingkan kita uang, malahan kebanyakan akan menghancurkan desa itu sendiri. Yang ketiga, menerima kaos kampanye dan uang dari salah satu calon bupati, apakah dapat dikatakan sebagai penerima suap? Jelaskan. Menurut saya kalau masih menerima kaosnya doang masih tidak apa. Tapi kalau sudah menerima dalam berbentuk uang tadi, itu sudah termasuk dalam penerima suap. Ya, penerima suap. Soalnya kan dia sudah memberikan uang kepada kita. Jadi otomatis kita sudah tergiur oleh dia. Kalau seandainya cuma dikasihkan kaos kampanye doang dikasihkan sama kita, masih tidak apa-apa. Soalnya kan kita kan bukan wajib sih, terserah kita kalau mau pakai kaos kampanye dia. Jadi terserah kita mau milih dia kah enggak kah, terserah kita mau pakai kaos dia kah enggak kah, itu kan terserah kita. Cuman kalau sudah bersangkutan dengan uang tadi, berarti sudah termasuk dalam penerima suap. Soalnya dia dalam berbentuk uang. Sebenarnya suap bukan hanya dalam berbentuk uang, masih banyak lain-lainnya. Contohnya ada di video yang Ibu kirimkan kemarin itu di link WhatsApp kita. Baik, terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan menurut pendapat Anda, apakah benar mahasiswa yang suka menyontek bolos kuliah merupakan bibit korupsi?
dan apa saja yang dikorupsi. Kalau menurut saya menyontek terutama kan dia mengambil hak orang lain. Hak orang lain itu diambil dia. Itu salah satu korupsi. Terus yang suka bolos dia berarti tidak menghargai orang tua mereka yang menyekolahkan mereka. Dia tidak menghargai kerja keras orang tuanya dalam membesarkan dia. Bukan membesarkan dia saja, tapi untuk menaikkan pangkat derajat dia. Pangkat derajat dalam artian sekolah dia. Jadi menurut saya yang paling fatal itu ya bolos tadi sih. Soalnya dia tidak menghargai kerja keras orang tua dia. Dia nggak tahu kerja keras orang tua dia gimana di kampung. Seandainya orang tua dia cuma petani, bayar SPP dia triwulan dia aja. Seandainya kita triwulan kita aja, kalau saya tidak salah per bulannya 1.950.000. Nah, itu kan orang tua tuh kerja susah-susahan itu untuk cari uang sebanyak itu dalam waktu 3 bulan. Belum lagi jajan kita, makan kita di kota, pendaftaran kita. Seandainya kita gagal kuliah, gimana? Orang tua kecewa sama kita. Semua kepercayaan orang tua kita habis. Bukan habis sih, cuman orang tua kita itu untuk percaya sama kita tuh susah lagi dia mau percaya sama kita. Dan untuk menyontek tadi itu gimana ya? Susah juga sih kalau untuk menyontek ini. Soalnya kan saya ini pasti ada saatnya kita menyontek sama kawan kita. Seandainya kita sedang gimana ya? Pokoknya ada lah kita menyontek, ada waktunya kita menyontek di kawan kita. Cuman sebenarnya diusahakan untuk tidak menyontek. Soalnya dengan kita menyontek sama kawan kita otomatis kita cuma tahu bersihnya, tidak tahu perjuangan kawan kita gimana untuk mengerjakan soal ini tadi. Jadi kita cuma tahu bersihnya, oh ini jawabannya, wis enak nih. Tapi kita tidak tahu apa kesusahan kawan kita mencari jawabannya. Dia memutar otak dia sendiri. Seandainya kita kerjasama masih tidak apa. Seandainya soalnya ada 4, kamu nanti kerjakan yang nomor 1 sama nomor 2, aku nomor 4 sama nomor 3 sama nomor 4. Itu masih nggak apa. Soalnya kan kita kan kerjasama. Jadi setengah-setengah. Jadi kita sama-sama merasakan gimana sih rasanya ini ngerjakan soal ini. Jadi tidak untuk kawan kita sendiri bebannya. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Selamat sore.